Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Newton-Raphson. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, dalam analisis numerik, metode Newton ini juga dikenal sebagai metode Newton-Raphson yang mendapat nama dari Isaac Newton dan Joseph Raphson. Nah, metode ini paling dikenal untuk mencari hampiran terhadap akar fungsi real. Sedangkan metode Newton-Raphson juga itu sebagai metode pencarian akar suatu fungsi f(x) dengan pendekatan satu titik, di mana fungsi f(x) mempunyai turunan. Nah, metode ini dianggap lebih mudah dari metode bagi dua atau Briesche method. Mengapa? Nah, karena metode ini menggunakan pendekatan titik sebagai titik awal. Nah, semakin dekat titik awal yang kita pilih dengan akar sebenarnya, maka semakin cepat konvergen ke akarnya. Metode Newton juga merupakan metode iterasi untuk menyelesaikan persamaan f(x) sama dengan 0 dengan mengasumsikan f mempunyai turunan kontinu f aksen atau f turunan pertama atau turunan pertama dari f. Metode ini menggunakan garis lurus sebagai hampiran fungsi pada suatu selang, tapi digunakan adalah garis singgung. Nah, metode Newton-Raphson dapat diturunkan berdasarkan interpretasi geometrik yang berdasarkan xn adalah ekuivalen terhadap kemiringan. Nah, ini adalah turunan dari f aksen xn, ini adalah persamaannya, maka dia bisa diubah menjadi xn plus 1 sama dengan xn dikurang f xn per f aksen xn. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah formula Newton-Raphson. Nah, pertama itu kita menentukan x0 itu kita tentukan dulu sebagai titik awal. Kemudian kita menarik garis lurus, misalnya garis L yang menyinggung titik fx0. Nah, dia menyinggung titik fx0. Nah, ini berakibat garis L tadi memotong sumbu x di titik x1. Jadi menyebabkan perpotongan di x1. Nah, setelah itu diulangi langkah sebelumnya. Tapi sekarang ini x1-nya ini sebagai titik awal. Tadi kan x0-nya sebagai titik awal, namun sekarang x1 sebagai titik awal. Nah, kita ulangi langkah sebelumnya tadi. Maka yang akan kita dapat jika mengulangi langkah sebelumnya, kita akan mendapatkan x2, x3, dan seterusnya sampai dengan xn. Nah, dengan xn yang kita peroleh itu merupakan bilangan real yang merupakan akar atau mendekati akar yang sebenarnya. Oke, ini gagasan dari dasar metode. Yang pertama ini grafik F dihampiri oleh garis-garis singgung yang sesuai dengan menggunakan x0 sebagai aproksimasi pertama terhadap akar atau diperoleh dari lokalisasi akar-akar dari fx sama dengan 0. Nah, tetapkan x1 sebagai absis titik potong antara sumbu x dan garis singgung pada kurva f yang melalui x0 atau fx0. Nah, nilai x1-nya ini merupakan aproksimasi kedua dari akar fx, yang lebih baik dari aproksimasi pertama. Nah, aproksimasi pertamanya tadi itu adalah x0. Sekarang aproksimasi keduanya adalah x1. Ini adalah persamaan yang tadi kita lihat, turunan dari f, x0 seperti ini, maka kita peroleh x1 sama dengan x0 dikurang f x0 per f aksen x1. Nah, selanjutnya langkah keduanya begitu juga untuk menghitung x2 dari x1, maka x2 sama dengan x1 dikurang dan seterusnya. Kita itu menggunakan x1 f aksen x1 sama dengan f x1 per x1 kurang x2. Kita menggunakannya untuk mendapatkan persamaan tersebut. Nah, langkah ketiga itu kita menghitung x3 dari x2 dan seterusnya, sehingga diperoleh aproksimasi yang lebih baik. Nah, iterasi dihentikan jika dua iterasi berurutan menghasilkan akar yang sama. Nah, dalam rumus iterasi tersebut terdapat pembagian dengan f aksen xn. Dengan demikian, agar metode berhasil, maka selama proses iterasi f aksen xn tidak boleh sama dengan 0. Berarti jika f xn-nya itu sama dengan 0, maka proses iterasi tersebut bisa dihentikan atau harus dihentikan, karena dia tidak boleh sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah teoremanya.
Misalkan f dapat didiferensialkan 2 kali pada suatu L dan R adalah akar dari fx pada selang L. Maka asumsikan terdapat bilangan positif M dan M sedemikian sehingga mutlak turunan f atau f aksen x lebih besar dari M dan turunan kedua dari f atau x lebih kecil dari M pada L. Jika x1 berada dalam L itu dan cukup dekat ke mutlak x1 dikurang R lebih kecil dari 2M per M, maka mutlak xn plus 1 dikurang R itu lebih kecil dari M per 2M. Dikali xn kurang R kuadrat, dan xn ini konvergen ke R untuk n itu menuju tak terhingga. Oke, kita ke example aja ya. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan akar dari persamaan fx pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode Newton-Raphson. Langkah pertama itu kita tentukan dulu persamaan atau turunan dari persamaan tersebut. Kita tulis fx, kita tulis persamaannya, lalu kita turunkan. Didapat 12x kuadrat dikurang 30x ditambah 17. 12 ini didapat dari turunan 4x pangkat 3 ya. 3 dikali 4, 12, dan seterusnya. Selanjutnya, kita mencari iterasi. Yang pertama dulu, iterasi 1. Kita ambil titik awalnya itu x0-nya itu 3. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan. Lalu didapat f-nya itu sama dengan 18, sedangkan turunan f pertama itu didapat 35. Nah, selanjutnya untuk mencari x1, tadi sudah saya bahas sebelumnya mengenai rumusnya. Maka lalu kita masukkan, berarti 3 dikurang 18 per 35 didapat 2,48571. Nah, setelah mendapat hasil dari x1, maka kita masukkan dia di iterasi kedua, di mana f buka kurung 2, seterusnya. Ini kita kasih masuk nilainya dari persamaan tersebut. Bukan lagi nilai dari x0 sama dengan 3, tetapi nilai dari x1. Sudah nilainya, lalu turunannya juga sudah didapat. Lalu begitu juga dengan x1 tadi, dan x2 juga seperti itu. Berarti 2,48571 dikurang hasil dari f, lalu dibagi dengan hasil dari turunan f pertama. Lalu hasilnya didapat 2,18342. Nah, begitu juga dengan iterasi ketiga. Ini masih dilanjut ya, karena nilainya belum ada 0. Nah, iterasi ketiga begitu juga. Ini adalah hasil dari x2. Kita masukkan di iterasi ketiga. Maka didapat hasilnya 1,2 dan seterusnya. Sedangkan turunan f juga didapat. Ini tinggal kalian masuknya aja ya. Dipangkatkan lalu kali masuk. Selanjutnya x3-nya. Sama juga seperti x2 tadi. x2 dikurang f per f turunan pertama atau f aksen. Maka didapat 2,04045. Nah, iterasi keempat kita terus ya dilanjut. Maka iterasi kelima juga seperti itu. Dilanjut aja ya. Nah, iterasi 6 juga seperti itu. Nah, sedangkan iterasi ketujuh ini hasilnya 0. Sehingga tidak perlu dilanjut lagi. Mengapa? Iterasinya tidak perlu dilanjut lagi atau x7-nya tidak perlu dicari karena hasilnya sudah 0. Seperti pembahasan sebelumnya tadi, nah ini. Dengan demikian, agar metode berhasil, maka selama proses iterasi, f aksen xn itu tidak boleh sama dengan 0, maka boleh dihentikan atau harus dihentikan. Mungkin seperti itu. Nah, ini kita sajikan dia dalam bentuk tabel, maka seperti ini ya. Kita tulis dulu xn, f aksen xn. Kita tulis tadi hasilnya, ini bentuk dalam tabel. Nah, ini dia. Nah, karena hasil iterasi ke-7 atau fx6 sama dengan 0 tadi, maka akar dari persamaan tersebut adalah x-nya itu sama dengan 2. Ini hasil akhirnya. Terima kasih.